Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Agustin. Saya dosen Desain Interior UPN Veteran Jawa Timur. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang denah interior. Materi ini diperuntukkan untuk mata kuliah gambar teknik interior di semester 1. Pengertian gambar denah. Jadi denah adalah proyeksi dari arah atas pada potongan bangunan setinggi 1 meter. Jadi misalnya ada sebuah bangunan kemudian dipotong 1 meter, ya. Selanjutnya ini diproyeksikan secara tanpa atas dan inilah yang disebut dengan denah. Ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan di dalam penggambaran di dalam interior ya. Yang pertama adalah ketebalan dinding. Ketebalan dinding yang digunakan umumnya adalah 15 cm, yaitu ketebalan dari bagian lebar dari bata dan ditambah dengan plesteran kanan dan kiri. Kemudian pengukuran dinding yang vertikal dilakukan dengan sistem rong. Jadi seperti halnya pada gambar potongan, untuk ketinggiannya ini dilakukan dengan sistem rong. Rong ini adalah sistem yang pengukuran secara dalam ya, jadi di area dalamnya. Sedangkan pengukuran dinding horizontal dilakukan dengan sistem as. Akan tetapi pada gambar detail denah interior misalnya dalam satu ruangan didetailkan, itu juga bisa dilakukan dengan sistem rong. Jadi seperti ini ya, misalnya di dalam sistem as itu didapatkan ukuran 3 meter. Maka di dalam pengukuran rong itu didapatkan 2,85 meter. Sedangkan sisanya 15 itu adalah separuh dinding kiri dan separuh dinding kanan. Aturan notasi denah. Jadi di dalam notasi denah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, untuk notasi dinding. Notasi dinding adalah garis arsir yang sesuai dengan skala. Notasi level lantai. Notasi level lantai itu adalah nama ruangan dan ketinggian lantai. Itu yang harus ada di dalam gambar denah. Kemudian notasi tangga itu diberi garis zigzag pada bagian yang terpotong. Kemudian notasi ukuran itu ada di bagian keliling dari denah. Seperti ini contohnya ya. Notasi batu bata dan beton. Jadi kalau batu bata didetailkan itu seperti ini. Kalau misalnya penggambaran denahnya skala 1:200 itu cukup dengan di blok hitam biasanya. Sedangkan kalau skalanya 1:100 atau 1 sampai 150 atau 1:50 itu berupa seperti ini. Jadi ada garis tengah ini yang lebih tebal, ini menunjukkan batas dari bata. Kemudian garis yang di sisi luarnya itu garis tipis yang menunjukkan ketebalan dari plesteran. Sedangkan kalau skala 1:10 sampai 1:75 misalnya itu bisa didetailkan lagi sebenarnya. Jadi untuk plesterannya bisa diberikan motif seperti ini. Notasi tangga itu diberikan garis untuk menunjukkan posisi naik ataupun turun. Sedangkan untuk level lantai itu dibuat dengan sangat tipis dan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan lantai di kedua ruang tersebut.
Notasi potongan, untuk notasi potongan itu diberi tanda lokasi mana yang dipotong. Ya. Notasi potongan harus menyentuh dinding yang terpotong. Kemudian ada arah panah yang menunjukkan di bagian mana bangunan itu terlihat. Di dalam satu denah itu dapat terdiri dari beberapa potongan ya, sehingga nanti tinggal dinamai apakah AA, BB, CC dan seterusnya. Kemudian kita akan bahas tentang skala karena ini terkait banyak hal terkait skala pada penggambaran denah. Skala merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Dalam gambar denah ada beberapa skala yang biasa digunakan. Skala 1:100 atau 1:50 digunakan pada gambar denah seluruh bangunan. Sedangkan skala 1:20 biasanya digunakan pada gambar kerja satu ruangan atau yang disebut dengan detail interior. Denah ya. Skala 1:10 digunakan untuk gambar kerja perabot atau desain mebel. Denah skala 1:200 yang ini cukup kecil ya. Dinding terpotong di blok hitam. Kolom struktur dan kolom praktis di blok hitam. Kusen tidak tergambar, tapi hanya tergambar dengan notasi kaca. Gambar tangga terdapat notasi naik atau turun lengkap dengan notasi potongnya. Kemudian untuk denah skala 1:100, dinding terpotong di blok hitam. Kolom struktur dan kolom praktisnya juga di blok hitam. Kusen tidak tergambar, hanya notasi bukaan sebagai simbol material kaca. Gambar tangga terdapat notasi naik, turun lengkap dengan notasi terpotong. Kalau untuk skala 1:100, dindingnya bisa saja berupa arsir ya, jadi tidak harus di blok hitam. Kemudian kalau untuk denah skala 1:50, ini dindingnya terpotong beroutline tebal, arsir material dinding. Kalau ini harus arsir material dinding untuk skala 1:50. Termasuk bila ada campuran anti air dan sebagainya. Kolom struktur dan kolom praktis beroutline tebal, arsir material kolom. Semua kusen digambar lengkap. Material kaca juga digambarkan. Pola lantai pada ruang utama dan toilet juga digambarkan. Arah aliran air pada toilet dan florden. Gambar tangga terdapat notasi naik atau turun lengkap dengan notasi potong. Gambar furniture utama yang fix. Ini beberapa contoh standar kelengkapan gambar denah. Ada yang 1:200 bisa di blok, 1:100 bisa di blok atau diarsir, 1:50 harus diarsir. Untuk pintu, penggambaran 1:200 seperti ini, tidak terlihat kusennya. Untuk skala 1:100 terlihat kusennya. Untuk skala 1:50 terlihat detail kusennya. Jadi cowaan dari kusennya itu terlihat. Jendela. Seperti ini ya, jendela. Sama ya. Kemudian untuk saniter perabot kamar mandi, jadi untuk skala 1:200 itu tidak terlalu terlihat untuk motif atau garis dari lantainya. Kalau 1:100 sudah bisa digambarkan, 1:50 juga harus digambarkan. Untuk void adalah garis silang yang digambarkan lebih tipis dan diberi tulisan void. Ini adalah notasi lift seperti ini. Ya. Garis proyeksi atap dibuat putus-putus. Untuk tangga, kalau untuk skala 1:50
200 memperlihatkan anak tangga naik dan turun. Ya. Kalau untuk skala 1:100 itu kelihatan railingnya. Kalau untuk yang 1:200 tidak terlalu kelihatan railingnya. 1:100 terlihat railing tangganya. Untuk 1:50 anak tangga digambar jelas, diberi arah panah naik turun, garis proyeksi tangga digambar putus-putus seperti ini ya. Railing digambar 2 garis. Ya, jadi detail sekali untuk railingnya. Kemudian untuk perabot tanam atau built-in furniture digambar skala 1:100 dan 1:50. Jadi seperti ini cara menggambarnya untuk ini contoh perabot ya. Kemudian ini lemari tanam contohnya. Untuk tanjakan atau rem, garis miring digambarkan lebih tipis. Jadi ini rendah ke tinggi misalnya remnya, kemudian ditulis berapa derajat kemiringannya. Teknis menggambar dinding. Penggambaran denah dinding standar tebal tadi 15, untuk gambar skala 1:50 atau lebih besar harus digambar lengkap seperti berikut. Ya, termasuk penggunaan misalnya drawing pen-nya gitu ya. Jadi biar gambarnya terlihat lebih teknis dan mudah untuk dibaca. Ini adalah detail dari pintu ya. Lebar pintu misalnya 80 cm, itu penggambarannya seperti ini. Jadi ada garis bukaan pintu yang digambarkan dengan garis tipis. Kemudian ini 2 garis memperlihatkan daun pintunya. Kemudian ini memperlihatkan kusennya. Ketebalan kusen sekitar 6 cm ya, menyesuaikan saja. Penggambaran garis bukaan pintu ini bertujuan untuk menandai area yang harus bebas dari perabot apapun karena akan mengganggu pergerakan pintu saat dibuka maupun ditutup. Jadi harus ada memang garis bukaan pintu. Nah, ini beberapa contoh notasi pintu. Ada jenis-jenis notasi pintu lipat, pintu geser, pintu ayun ganda, pintu ayun, pintu saku, pintu pivot. Ya, jadi penggambarannya akan berbeda-beda. Seperti ini ya. Ini beberapa contoh dari pintu-pintu yang jenis pintu yang ada. Hanya pintu ini pintu pivot, kemudian ada pintu yang swing, pintu geser dan lain-lain. Nah, ini beberapa detailnya ya untuk pintu. Kalau ini adalah notasi jendela. Ada yang jendela mati yang tidak bisa dibuka, jendela geser yang dibuka menyamping, jendela ventilasi, dan jendela ayun yang dibuka aksel kiri kanan. Notasi informasi minimal yang harus ada di gambar denah yaitu pel atau ketinggian permukaan ruang-ruang utama dalam satuan senti atau yang disepakati. Kemudian nama ruangan, notasi outline bangunan atau ruang bawah tanah berupa garis putus-putus, notasi outline proyeksi atap atau lantai di atasnya yang bidangnya lebih besar, misalnya ada balkon dan sebagainya, itu berupa garis putus-putus. Notasi gambar potongan dan notasi gambar tampak. Notasi grid struktur utama, notasi horizontal berupa angka, notasi vertikal menggunakan huruf. Notasi radius dan arah bukaan pintu, notasi tangga dan rem jika ada, notasi proyeksi batas ruang kosong atau void, dimensi horizontal dan dimensi vertikal, arah utara, judul gambar, skala angka atau skala bata. Ini beberapa contoh dari denah ya, bisa kalian pelajari nanti bagaimana dari teori-teori di atas diaplikasikan di sini. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Apabila ada saran dan kritik bisa email di email berikut. Terima kasih.